Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi acara ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan perawatan tanaman dengan mudah dan sederhana. Dan di sini kita hanya memanfaatkan bahan dan bumbu dapur untuk kita menyuburkan tanaman di sekitar rumah kita. Dan pada topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membasmi dan mencegah hama datang kembali pada tanaman di sekitar rumah kita. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Hama merupakan bukan suatu hal yang baru lagi bagi kita pecinta tanaman. Yang pasti setiap kita menanam pasti ada hama. Oke, sekarang mari kita lihat hama-hama apa saja yang sering menyerang tanaman dan mengganggu kesuburan tanaman kita. Yuk. Ini adalah contoh hama kutu putih yang menyerang pada pucuk tanaman jambu. Kerusakan yang diakibatkan oleh hama kutu putih ini itu dapat menyebabkan keritingnya pucuk daun dan mengakibatkan juga kerdil tanaman yang kita tanam. Kemudian, kerusakan lain yang disebabkan oleh hama kutu daun ini yaitu memperlambat fotosintesis karena hama kutu putih ini menyebarkan embun jelaga pada daun dan juga dapat memancing datangnya semut. Yang mana hama-hama yang menyerang pada tanaman pucuk jambu ini itu akan menyerap cairan pada pucuk daun dan juga daun sehingga tanaman menjadi tidak subur. Seperti ini, terjadinya gosong pada bagian pucuk daun. Kemudian ini merupakan contoh hama ulat daun yang menyerang pada tanaman jambu juga. Kerusakan yang diakibatkan oleh hama ulat daun ini itu terjadinya bolong-bolong pada daun yang juga akan memperlambat proses pertumbuhan pada tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita. Jika ini tidak segera ditangani dan dibiarkan berlarut-larut, maka bisa mengakibatkan terjadinya serangan pada seluruh bagian daun dan akhirnya tanaman kita akan menjadi tumbuh kerdil. Kemudian di sini ada hama yang menyerang pada bagian bawah daun cabai, yang mana kerusakan yang diakibatkan oleh hama ini dapat menyebabkan keritingnya daun pada tanaman cabai sehingga bisa memperlambat produksi, bahkan bisa menurunkan sampai lebih dari 50%. Dan sepertilah contoh tanaman cabai, jika kita biarkan hama yang menyerang itu terus-menerus, terjadinya daun keriting, terlambatnya pertumbuhan sehingga produksi buah pada tanaman cabai yang kita tanam ini menurun sampai 50% lebih. Oke, jadi bagaimana cara kita membasmi hama yang menyerang pada tanaman di sekitar rumah kita? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, jadi sebelum kita masuk ke prosesnya, ada baiknya di sini kita melengkapi alat dan bahan kita butuhkan dalam proses membasmi dan mencegah hama datang kembali pada tanaman di sekitar rumah kita. Yuk. Oke, jadi untuk bahan yang pertama di sini kita menggunakan sabun cair yang biasa kita gunakan untuk melakukan pencucian piring. Dan bisa dilihat di sini untuk harga dari sabun cair ini cukup sangat terjangkau, Rp2.000. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembasmian hama yang menyerang pada tanaman di sekitar rumah kita. Selanjutnya di sini kita menggunakan bawang putih, yang mana bawang putih ini juga sudah tersedia di rumah sebagai bumbu dapur yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan serai atau serai wangi, yang mana serai wangi ini juga kita manfaatkan sebagai bahan dan bumbu dapur pada masakan sehari-hari. Jadi di sini kita menggunakan kedua bahan ini, bawang putih dan serai wangi, untuk melakukan pencegahan hama datang kembali pada tanaman di sekitar rumah kita. Sedangkan untuk manfaat dari bawang putih dan serai wangi ini dapat mencegah hama datang kembali, itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Sedangkan untuk proses pembuatan pestisida nabati menggunakan bawang putih dan serai wangi ini, sahabat bertani buah bisa lihat pada video di atas. Dan ini merupakan contoh pestisida nabati yang sudah dibuat menggunakan
ekstrak bawang putih dan juga serai. Dan ini sudah didiamkan sekitar 24 jam. Sekarang kita tinggal menambahkan air 4 liter ke dalam dragon yang sudah kita isi dengan ekstrak bawang putih dan serai wangi yang sudah kita fermentasi selama 24 jam lebih. Sekarang kita menambahkan air ke dalam dragon, di mana dragon yang kita gunakan ini tempat memfermentasi pestisida nabati yang kita buat menggunakan bawang putih dan serai wangi. Oke, jadi untuk pestisida nabati yang kita buat menggunakan ekstrak bawang putih dan juga serai wangi sudah bisa kita gunakan. Dan sebelum kita menggunakan pestisida nabati bumbu dapur ini, terlebih dahulu di sini kita menggunakan sabun cair untuk melakukan pembasmian hama. Oke, jadi di sini kita menggunakan kurang lebih 1 sendok sabun cair pencucian piring. Yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Kita aduk sampai sabun cair yang berada di dalam semprotan ini benar-benar menyatu dengan air. Setelah kita melakukan penyemprotan menggunakan sabun cair pencucian piring untuk melakukan pembasmian hama, maka di sini kita diamkan saja tanaman kita yang sudah disemprot dengan menggunakan sabun cair pencucian piring tersebut sekitar 20-30 menit. Ataupun jika terlalu lama kita menunggu sampai waktu yang demikian, maka di sini kita bisa melihat hama yang menyerang pada tanaman kita tersebut mati. Untuk mempersingkat waktu, maka di sini kita bisa melihat reaksi dari hasil semprotan sabun cair pencucian piring tersebut terhadap hama yang kita semprotkan pada tanaman kita. Jika hama yang menyerang pada tanaman kita itu sudah mati, maka di sini kita harus melakukan penyemprotan ulang dengan menggunakan air bersih. Dengan kata lain, kita harus melakukan pembilasan terhadap tanaman yang sudah kita semprot menggunakan sabun cair pencucian piring tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari matinya tanaman kita diakibatkan oleh semprotan sabun cair pencucian piring tersebut. Maka di sini saya ulangi kembali. Setelah kita melakukan penyemprotan menggunakan sabun cair pencucian piring, maka kita harus melakukan pembilasan ulang menggunakan air bersih. Inilah hasil dari semprotan sabun cair yang sudah kita lakukan pada tanaman jambu. Dan di sini bisa dilihat hama-hama yang menyerang pada tanaman ini sudah bermatian dan sudah tidak bergerak lagi. Dan kutu putih yang menyerang pada pucuk daun tanaman jambu ini juga sudah mati. Dan tidak berdaya lagi. Begitu juga hama yang menyerang pada bawah daun tanaman cabai ini sudah mati. Dan tidak ada melihatkan pergerakan sama sekali. Setelah kita memastikan hama yang menyerang pada tanaman kita sudah mati, maka di sini kita harus melakukan pembilasan ulang menggunakan air bersih.
Oke, jadi setelah kita melakukan pembasmian hama dengan menggunakan sabun pencucian piring, dan kemudian kita juga sudah melakukan pembersihan ataupun pembilasan menggunakan air bersih, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk mencegah hama datang kembali dengan menggunakan fermentasi ekstrak bawang putih dan juga serai wangi. Dan di sini kita melakukannya juga dengan cara disemprot. Kemudian kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman yang kita punya di sekitar pekarangan rumah kita. Penyemprotan menggunakan ekstrak bawang putih dan serai ini bisa kita lakukan 5 hari sekali pada musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan kita bisa melakukannya 3 hari sekali. Waktu yang baik untuk melakukan penyemprotan itu di bawah jam 9 pagi ataupun sore di atas jam 5 ataupun jam 17 waktu setempat. Jadi seperti itulah cara kita melakukan pembasmian hama menggunakan sabun pencucian piring, dan juga kita harus membilasnya ulang. Kemudian kita di sini melakukan pencegahan hama agar tidak datang kembali ke tanaman yang kita rawat di sekitar rumah kita menggunakan ekstrak bawang putih dan juga ekstrak serai wangi. Yang mana kesemua bahan yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang biasa kita jumpai di dapur. Jadi bagaimana, cukup mudah bukan? Kita hanya sedikit meluangkan waktu kita untuk mengolah bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan untuk menyuburkan dan merawat tanaman agar terhindar dari hama. Dengan demikian kita bisa mendapatkan tanaman yang organik dan juga ramah lingkungan di sekitar pekarangan rumah kita, sehingga kita bisa bebas mengkonsumsinya dengan seluruh anggota keluarga. Oke, mungkin sampai di sini dulu berbagi tips dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada dan juga bisa diterapkan di rumah. Jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.